Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wal ali was sahbi nawaina wa nadarna al-i'tikaf ma dumna fi hadzal masjid fardan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi darin amin. Qala al-hadithu salis wa ishrun wal ishrun an Mu'adin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu ta'ala alaih. Ada di kitabmu? Ada? Hadis ke-23 dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku, bi'amalin, dengan suatu amalan, yudkhilunil jannata, yang bisa memasukkan aku ke dalam surga, wa yuba'iduni minan nar, dan menjauhkan aku daripada neraka. Qal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alta an 'azim, kamu sungguh telah bertanya dari sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Orang masuk surga atau selamat dari neraka itu sesuatu yang luar biasa. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa innahu, dan sesungguhnya yang kamu tanyakan ini, la yasirun, sungguh akan menjadi mudah, ala man yassarahullah, bagi orang yang Allah mudahkan untuknya, ta'ala, yang maha tinggi, alaihi, atasnya. Kemudian Rasulullah memperinci jawabannya. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, kamu menyembah Allah tidak mensekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Tauhidnya harus murni, tauhidnya harus khalis, tidak tercampur. Wa tuqimus shalah, dan kamu mendirikan salat. Alhamdulillah kita semua termasuk ahli salat. Wa tu'tiz zakah, kamu bayarkan zakat, kalau memang ada kewajiban zakat kamu bayarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, kamu juga puasa Ramadan. Wa tahujjul bait, dan kamu haji di al-bait. Al-bait di sini adalah Ka'bah. Artinya kamu haji kalau mampu. Semoga semua santri-santri saya bisa haji. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu aku tunjukkan, ala abwabil khair, atas pintu-pintu kebaikan. As-saumu junnatun, puasa itu adalah tameng. Makanya wong iku nek duwe wirid poso, duwe Senin Kemis, duwe poso Daud, insyaallah karirnya lancar. Kenapa? Ini di luar puasa Ramadan. Puasa Ramadan pasti. Karena dia punya tameng. Kamu tahu Kapten Amerika?
duwe tameng tak gak? Ya kalau tembak ding ding. Tamengnya orang Islam puasa. Jadi kalau ada masalah apa nanti tameng itu datang membantu kamu. Psikologimu kuat, tidak gampang menyerah, kalau jatuh cepat bangun, move on-nya cepat. Kenapa? Punya wirid, punya kebiasaan puasa. Insyaallah siapa yang kepingin karirnya melenting puasa. Wasadaqatu tudfi'ul khati'atah, dan sedekah itu kata Nabi tudfi'u itu bisa memadamkan al khati'atah, kesalahan. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana memadamkan air itu memadamkan api. Sebagaimana air memadamkan api. Jadi kalau kita salah, melakukan kesalahan, kalau Allah berikan kita rezeki lebih, kita sedekah. Kita sedekah, itu akan dihapus. Wa salatul rajuli min jawfil lail, kemudian termasuk kebaikan, pintu-pintu kebaikan adalah salatnya seorang laki-laki. Artinya seorang laki-laki semua, perempuan juga masuk. Min jawfil lail, di tengah malam. Karena kalau ada orang sholat di tengah malam itu menunjukkan keikhlasan. Pemane kalau saya ngerti, hanya dia dengan Tuhannya. Maka sholat di tengah malam itu adalah pintu untuk membuka kebaikan-kebaikan yang lain. Bahkan dikatakan tidak ada walinya Allah tidak bangun malam. Mereka semua pasti mempunyai wirid bangun malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Kalau malam lempengnya ini jauh daripada tempat tidur, artinya tangi. Alhamdulillah kalian walaupun setengah jam, kita ini walaupun setengah jam sebelum subuh ada wirid. Walaupun kadang-kadang saking mepete sembahyang witir 2 rakaat wis adzan subuh. Ala kulli hal insyaallah sudah dapat niat. Misalnya Gus dari jam 1 engko sekolah turu. Sallu minal laili walau kahal bisyah, kata Nabi. Salatlah di malam hari walaupun seperti orang memerah susu. Artinya kiasan walaupun sebentar. Walaupun 2 rakaat. Summa tala tatajafa junubum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini surat apa ini? Hatta balagha ya'malun. Surat As-Sajdah ayat berapa itu? Ya nanti dicek. Summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri. Tidakkah aku mau kabarkan kepada kamu dengan kepalanya urusan? Kuncinya urusan, kontrolnya urusan. Atau kalau di HP itu operating sistemnya. iOS nek Apple enggak ya apa? iOS. Nek Android enggak ya apa? Ya Android. Apa operating sistemnya? Ala ukhbiruka bi ra'sil amr, maukah aku kabarkan kepada kamu tentang kepalanya perkara, kepalanya urusan, artinya paling pentingnya perkara. Wa amudi, juga tiangnya. Wa dirwati sanami, juga puncaknya. Dirwati sanam itu artinya punuk unta. Jadi bahasa aslinya dirwati sanam itu punuknya unta, tapi di sini dibuat kiasan puncak daripada perkara. Qultu bala ya Rasulullah, maka aku katakan iya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ra'sul amri al-Islam, ketahuilah kepalanya urusan itu adalah menjaga syariat-syariat Islam. Selama kamu bisa menjaga batasan-batasan dan syariat-syariat Islam, operating sistemmu berjalan. Salatmu berjalan, puasamu berjalan, berarti kalau diibaratkan HP, berarti HP-nya masih oke. HP-nya masih oke, komputernya IC-nya masih oke. Tapi nek iku nek
Salatnya gak jalan, puasanya gak jalan, ya sudah operating sistemnya gak jalan. Wa amuduhu shalah, tiangnya adalah salat. Tiangnya perkara. Orang itu apa jari salatnya? Salatnya bagus, semua bagus. Salatnya enggak bagus, semuanya enggak bagus. Salatnya khusyuk, semuanya selesai bagus. Salatnya kadang khusyuk, kadang enggak, kadang oke, kadang enggak, ya kadang oke, kadang enggak. Kalau kita mau tahu kualitas diri kita masing-masing, lihat salat kita. Kalau ya gitu-gitu aja, ya sudah berarti kualitas kita masih gitu-gitu aja. Wadir watu sanami, dan puncak dari perkara al-jihad, itu adalah jihad. Jihad, makanya orang Islam sekarang lemah karena enggak mau jihad. Permainkan sama orang. Summa qala, kemudian bersabda, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, maukah aku kabarkan kepadamu dengan kontrol semuanya itu semua. Kontrol semuanya itu. Qultu bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari semua yang disebutin tadi, apa kontrolnya? Qal fa akhadha bilisani, maka Rasulullah memegang mulutnya Mu'ad bin Jabal. Faqala kuffa alaika hada, tahanlah atasmu ini, mulutmu ini jogon, jangan nyinyir seperti netizen itu. Jangan komen yang enggak perlu, jangan bicara yang enggak ada manfaatnya untukmu. Kita habis waktu kita membicarakan hal-hal yang sebetulnya enggak ada manfaatnya untuk kita. Diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar itu di mulutnya ada kerikil, sehingga dia enggak gampang ngomong. Kalau mau ngomong dipikir dulu, ini ada manfaat, dilepas baru ngomong. Ya kalau kita ganti permen karet aja, dia gak ngomong aja permen karet, tapi yo gak wayahe sekolah. Udah dipikir, saya harus ngomong, copot permen karetnya baru ngomong gini. Sekarang zaman pernyocotan. Semua orang bisa nyocot di medsos. Semua orang bisa membangun asumsi, semua orang bisa membangun opini, semua orang bisa membangun framing. Tapi semoga framing kita karena Allah. Jadi kunci dari semua yang disebutkan tadi adalah menjaga lisan. Faqultu ya Nabi Allah, maka aku berkata, kata Mu'ad, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Wa inna, apakah kita dan kita ini la mu'akhaduna, apakah bisa disiksa? Bima natakallamu bi, dengan apa yang kita katakan? Faqala saqilatka ummukah, kamu ini. Saqilatka ummuka ini aslinya faqadatka ummukah. Doa yang enggak baik, tetapi bukan itu maksudnya. Jadi orang Arab dulu bilang saqilatka ummuka itu artinya kamu ini kok takok begitu. Kamu ini gimana gitu. Kalau diartikan datar saqilatka ay faqadatka. Kamu ibumu kehilangan kamu. Tapi bukan itu maksudnya. Tapi ini sudah menjadi apa? Menjadi semacam ungkapan orang Arab untuk mengatakan kamu ini gimana? Wal yakubun nas finnar, maka apakah terjungkal manusia-manusia itu finnari ala wujuhim, di dalam neraka, ala wujhim, di atas wajah mereka, ay ala manakhirihim, minkhar itu hidung, atau kalau sapi itu jenenge apa, rujak apa, cengur, tapi mosok menungso cengur yo irung, illa khasaidu alsinatihim, kecuali karena sebab panen daripada mulut mereka. Jadi sing akeh nglebokno wong neraka itu komen berbicara sesuatu yang dilarang Allah. Ngerasani wong berbohong, menyebar berita bohong,
atau menyebarkan berita yang masih desas-desus dengan ditambah-tambah. Weh, pasti gini tafsir itu kayak asumsi itu. Bahaya. Kita tinggalkan itu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Saur at-Tirmidzi dan beliau berkata ini derajatnya hasan sahih. Dirwatus sinam atau dirwatis sanam a'lahu puncaknya wahya bi dhammil dal wa kasriha. Boleh dibaca dirwah, boleh dibaca durwah. Nah, durwatus sanam utawa dirwatus sanam. Al hadisul rabi' wa irsyurun. Hadis ke-24 anil Irbad bin Sariyata radhiyallahu anhu qol. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qol dia berkata, wa'adhana telah menasihati kami Rasulullah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan dengan sebuah nasihat wajilat bihal qulub yang bergetar dengan nasihat tersebut hati kami. Wajilat bergetar hati kami dari nasihat. Wadarafat minhal uyun dan berlinang minha dari nasihat itu mata-mata kami, itu berlinang air mata. Fakulna ya Rasulullah maka kami katakan ya Rasulullah ka'annaha mau'idhatun muwaddi'in. Ya Rasulullah sepertinya ini nasihat seperti orang yang mau berpisah. Muwaddi' artinya orang yang mau berpisah. Makanya tawaf wada. Nek kita mau pulang jadinya tawaf wada. Haji Rasulullah yang terakhir dinamakan haji wada. Muwaddi' orang yang mau berpisah. Fa'ausina maka wasiatkan kepada kami. Qala usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan untuk kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah dan selalu mendengar dan taat kepada pemerintah. Makanya mazhab kita ikut pemerintah. Posoan melok pemerintah. Engko riyo melok pemerintah. Selama pemerintah itu tidak bertentangan dengan syariat wajib untuk ditaati. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kecuali kalau mereka bertentangan dengan syariat kita tidak boleh ikut. Tapi selama mereka masih sesuai dalam koridor syariat wajib untuk ditaati. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun walaupun memimpin kalian seorang hamba. Di kitabmu abdun apa ada habasyunnya? Abdun dok. Walaupun memerintah kalian seorang hamba. Wa innahu maka sesungguhnya man ya'ish minkum orang yang hidup dari kalian artinya dari kalian setelah kewafatanku kata Nabi fasayara ikhtilafan katsirah maka dia akan melihat perbedaan-perbedaan yang banyak. Sekarang terjadi perbedaan, semua terjadi perbedaan. Fa'alaikum maka kata Nabi fa'alaikum maka atas kalian berpegang teguhlah kalian bisunnati dengan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin begitu juga sunnahnya khulafa ar-rasyidin sunnahnya para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk al-mahdiyin yang terpilih. Siapa khulafa ar-rasyidin? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sebagian ulama mendapatkan Sayyidina Hasan bin Ali sebentar, sekitar 3 bulan atau 6 bulan. Kemudian habis itu sudah bukan khalifah, raja. Muawiyah bin Abi Sufyan sudah jadi raja. Contoh sing paling gampang, contoh melok sunnatul khulafa'ir rasyidin. Terawih 20, piro? Melok sapa? Gak melok iki, melok Sayyidina Umar bin Khattab. Wah, ada orang sekarang, mana Umar ini hadisnya enggak ada hadis ini. Dia lebih pintar dari Umar. Ke zaman Sayyidina Umar sampai mungkin tahun 70-60 terawih 20. Terawih
diskon itu baru-barusan aja. Tapi sing payu saiki sing diskon. Kok di perumahan-perumahan rumahmu 20 gak payu. Adalah hadis jelas, ikutilah sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Sayyidina Umar yang mengumpulkan orang tarawih pertama. Berapa rakaat? Sing ngimami Ubay bin Ka'ab. Sahabat namanya Ubay bin pada zaman Sayyidina Umar. Berapa tarawihnya? Silakan dilihat di kitab. 20. Sudah, saya enggak mau debat. Pokoknya melok Sayyidina Umar 20. Ya, walaupun rodok. Kan setengah jam kita tarawih ya. Coba kalau kita main bola. Yang membuat tadi yang Imam Ustaz Multazam agak sedikit melambat. Tapi ala kulli hal orang yang ikhlas. Insyaallah. Dipikir-pikir kesusu ya lapo ngono ya. Kurang gas iki. Ala kulli hal orang dengan tipi. Ini kalau jurus kungfu ini Ustaz Multazam ini Tai Chi Master. Yang penting musuhnya kalah. Addu 'alaiha bin nawajid. Al-Mahdiin tadi yang mendapatkan petunjuk ya, Al-Mahdi yang dari huda, dari kata-kata huda. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang rasyid, yang mendapat petunjuk. Al-Mahdiin yang mendapatkan petunjuk sama. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah itu sunnahku dan sunnatul khulafa'ir rasyidin dengan gigi geraham kalian. Kalau gigit pakai gigi seri di depan kurang mantap. Cokoten karo gigi geraham. Artinya pegang rat-rat. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah prinsip itu dengan gigi geraham. Wa iyyakum, hati-hati kalian, wa muhdatsatil umur, terhadap hal-hal yang baru. Fa inna kulla bid'atin, maka sesungguhnya setiap bid'ah itu dhalalatun, adalah kesesatan. Sudah ikut para sahabat, ikut tabi'in, ikut ulama salaf. Mereka terawih 20, terawih 20. Datang tahun 60-an ada orang meneliti, ternyata Rasulullah SAW kalau sholat malam tidak lebih dari 11, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Kemudian dia ambil kesimpulan berarti terawih 20 kakean nih. Waduh, hebat dia. Sepertinya ribuan tahun nggak ada yang paham hadis itu. Ternyata hadis itu hadis tentang witir. Bukan hadis terawih. Ala kulli hal. Tapi gak apa-apa lah simpenin terawih. Wong sing gak terawih ya kita masuk poso iki. Buka bersama di mana-mana. Banyak yang ikut buka bersama iku kasine gak poso. Oh iya. Omahe dicet, undangan buka bersama. Gak poso deh. Riyoyoan melok. Ala kulli hal. Mbok yo isin. Nek ora poso, ojo melok riyo. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Al-hadis al-khamis wa 20, hadis 25. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman. Di kitamu khalfa apa radifa? An Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari. Faqala ya ghulam, wahai anak kecil. Ghulam itu ya umur 10 sampai 12 begitu. Ya sudah murahik, sudah ngerti. Inni walimuka, sesungguhnya aku akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimat penting.
Ihfadillah, jagalah Allah. Yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga syariat-syariat Allah. Yahfadkah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah, jagalah Allah. Jagalah syariat-syariat Allah, jagalah hukum-hukum Allah. Tajidhu tujahak, niscaya kamu akan mendapati Allah di depan kamu. Artinya di depan kamu sebagai penolongmu, sebagai pelindungmu. Idza sa'alta, apabila kamu mau meminta, fas'alillah, mintalah kepada Allah, jangan yang kepada yang lain. Njaluk Gusti. Wa idza sa'alaka ibadi anti fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa idza sta'anta, dan apabila kamu mau meminta pertolongan, fasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dua makom yang luar biasa. Terangkan oleh Imam Harawi dalam Manazilus Sairin, disarahkan oleh beberapa ulama. Ibnul Qayyim mensarahkan jadi Madarijus Salikin. Guru kita, Syekh Yusri punya syarah bagus. Tidak terlalu tebal tapi bagus. Syarahnya dari Manazilus Sairin. Menerangkan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iku esok Ibnul Qayyim bisa 4 jilid. Madarijus Salikin. Ada yang dinyatakan 2 jilid. Wa alam annal ummata, ketahuilah sesungguhnya umat. Lawi ijtama'at, seandainya umat ini berkumpul ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu. Sak donya kumpul kabeh bolo awakmu. Lam yanfa'uka, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu laka, yang sudah ditulis Allah untukmu. Jadi semuanya sudah ada takdirnya. Ada orang dari kecil cita-citanya dokter, sekolah temenan, ini les, ini ujian gak lulus. Terima saja takdir Allah, mungkin Allah akan mentakdirkan yang lebih bagus. Penting untuk Allah, ya Allah, fakultas kedokteran UNER. Tapi di Lauh Mahfuz tidak ada catatannya, UNER enggak ada deh. Akhirnya Allah mentakdirkan dia enggak lulus. Kemudian dia seudurnya, ya Allah, tidakkah kau mendengar doaku? Padahal dia ditakdirkan jadi pengusaha kaya, nanti punya rumah sakit 10, dokter ribuan anak buahnya dia. Bukan dokter dia, bosnya dokter. Jangan seudon sama Allah. Jangan, kalau kita sudah berdoa pasti dikabulkan Allah. Kalau tidak dikasih itu, dikasih yang lebih baik. Atau kalau kamu seneng karo seseorang, yang itu, iku. Takdirnya nggak ada itu catatan, nggak ada potongan kamu dapat ini le. Nanti tapi insya Allah dikasih yang lebih baik. Gitu, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Modal kita ini sebagai orang yang beriman adalah baik sangka kepada Gusti. Kalau kamu sudah berburuk sangka kepada Allah, roboh itu semua bangunan. Sampai-sampai Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan al-man'u ainul ata. Apabila Allah melarangmu dari sesuatu, pada hakikatnya itu adalah pemberian yang terbaik. Kita nggak tahu di belakangnya ada apa. Kita nggak tahu di belakangnya hikmahnya ada apa. Nah, wa in istama'u, dan seandainya manusia semuanya berkumpul ala ayyadurruka bi syai'in, untuk memberikan bahaya kepadamu dengan sesuatu, lam yadurruk, tidak akan bisa membahayakan sesuatu itu untuk kepadamu, illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu laka,
qad katabahallahu alaik, yang telah ditulis untukmu. Wis kabeh ana tulisane. Aja wedi-wedi. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Aja nanggung urip. Bismillah, mau kemana? Mau melamar Gus. Ya apa nih tolak cari yang lain. Yang penting lamar dulu. Enggak malu nanti. Buat apa saya malu Gus? Wong saya tidak melanggar hukum Allah kok saya malu. Baru laki budal dhisik. Perkara isin nggae topeng dilu engko lali. Dadi wong lanang. Entup wong lanang kok entup mari muncul timbul tenggelam. Jare wong Jawa entup. Gak jelas. Laki-laki harus punya prinsip, laki-laki harus punya target yang jelas. Kalau kamu sudah menetapkan ini, perjuangkan. Perkara hasil nomor 12. Yang penting berjuang dulu. Oh no lo, cek gede atine. Rufi'atil aqlam. Maka sudah diangkat pena takdir sudah diangkat, selesai sudah. Allah mentakdirkan sesuatu ditulis di Lauhil Mahfuz sudah selesai. Wajafatis suhuf, dan telah menjadi kering lembaran-lembaran. Artinya kabeh nak wis ana tulisane. Kabeh wis ana takdire. Walaupun nanti takdir ada yang qadha mubram, ada yang muallak. Ada yang takdir itu tergantung. Kalau orang itu rajin silaturahim, nanti panjang umur. Lukus itu katanya ditulis umur kita, ya itu kan yang di ummil kitab, yang sudah ada di ilmunya Allah tidak bisa berubah, yang di Lauhil Mahfuz bisa. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Nah. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ziyadah. Ada di kitabmu. Ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, jagalah hukum-hukum Allah, jagalah syariat-syariat Allah. Tajidhu amamak, niscaya kamu akan mendapatkan Allah di depanmu. Allah di depanmu artinya apa? Artinya Allah selalu melindungimu, Allah selalu mengawasimu, Allah selalu bersamamu. Maka jangan pernah takut. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalkanlah dirimu kepada Allah di saat-saat senang. Rokok itu apa namanya? Allahumma shalli ala Muhammad. Rokok itu apa? Waliane sempit itu apa? Lapang, di saat lapang. Saat kamu punya uang, saat kamu punya pangkat, saat kamu di atas, itu kita kenalan sama Allah. Artinya jangan lupa Allah. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengetahui kamu. Ya, Allah pasti mengetahui, tapi yang dimaksud mengetahui di sini adalah memberikan pertolongan. Fi syiddah, tatkala kamu ditimpa kesulitan. Wa'alam annama akhta'aka, ketahuilah apa saja sesungguhnya apa yang meleset dari kamu, yang bukan bagianmu, lam yakun li sibak, tidak akan pernah menimpamu. Nek kudu jodoh mulai masih kon perjuangkan bereset. Walaupun berlinang air mata, walaupun kau pindahkan Gunung Semeru, nek kudu jodohmu. Demi dia Gus, Gunung Semeru akan saya pindahkan. Himalaya pindah, nek kudu jodohmu gak iso. Hah? Kudu jodohmu, kudu rezekimu. Jangan dipaksa. Di hikamnya Ibnu Athaillah mengatakan sawabikul himam la takhriku aswarul aktar. Keinginan-keinginan yang kuat, usaha-usaha yang luar biasa pada akhirnya akan tunduk pada takdirnya Gusti Allah. Ya wes mari usaha ternyata
Qadarullah. Itu takdirnya. Gimana? Kok duduk dengan yang lain di pelaminan? Qadarullah. Sudah takdir. Ya. Tapi berjuang dulu. Berjuang dulu. Kak berjuang, kenapa kak berjuang? Qadarullah. Ini bukan laki-laki ini. Berjuang dulu. Perkara hasil nanti itu urusan Allah, kita kan nggak tahu. Tapi innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amalan. Wa ma asabaka, dan apa-apa yang menimpamu, apa-apa yang menjadi bagianmu, lam yakun li uhtiyak, tidak akan pernah meleset darimu. Nek jodohmu walaupun di ujung dunia sana dia akan datang untuk kamu. Fahimtum? Jodoh, garam dari laut, pohon asam dari gunung. Berjodoh di layah kayak sambel. Ya kan kalau jodoh ini yang ini dari laut, yang itu dari atas gunung, kemudian ketemu di cowek untuk dibuat sambel. Wis jadi jodoh nih. Makanya biasanya jodohku cepet tek. Tiba-tiba lancar aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa fi akhirih, dan di akhir periwayatannya, wa alam annan nasra ma'as sabr, ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Ka ono kemenangan tanpa sabar. Kamu mondok nek gak sabar gak sukses. Kamu sekolah gak sabar gak sukses. Kamu kuliah gak sabar gak sukses. Kudu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja, ojo diwaca annal farja. Wa annal faraja, dan sesungguhnya kelapangan, ma'al karbi, bersama dengan kesulitan. Jadi nek ngono ana kesulitan pasti ada kemudahan. Itu teori wis, itu sunnatullah gak iso dirubah. Kana wong iku kecil enak terus mati mlebu surga ono. Lihat para nabi bagaimana perjuangannya, lihat para rasul bagaimana perjuangannya, lihat para wali-walinya Allah bagaimana perjuangan mereka. Berapa nabi yang dibunuh? Berapa nabi yang mati terbunuh? Ada yang digergaji, ada yang dimasukkan sumur, dilempari batu, mati berdiri, ada. Perjuangan. Ya awal surat Al-Ankabut ya apa sapa sing hafal Quran? Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Enak aja orang aku saya beriman kok belum diuji. Pasti kami uji kata Allah supaya tahu imannya itu KW apa iman yang original. Ya Allah, aku hambamu. Oh, tunggu dulu. Jangan ngaku-ngaku kamu. Uji dulu. Semakin kuat cobaan, bukan Allah tidak sayang, itu semakin tinggi derajat. Pohon yang besar, anginnya kuat. Kalau enggak mau tumbang, kalau enggak mau terkena angin yang kencang, jadilah suket. Suket tidak pernah digoyang angin yang besar, tapi setiap hari diinjak. Sekarang melendi. Bodoh aja dadi wong rendah yo diinjak wong. Jadi orang yang prestasinya tinggi banyak yang hasut, banyak yang enggak suka ya mesti. Jadi kalau ada orang yang enggak suka sama kita, alhamdulillah berarti kita orang sukses. Orang yang iri sama kita berarti kita orang yang berhasil. Dan ketahuilah iri itu selalu satu jenis. Kiai iri karo sapa? Kiai. Pedagang irinya sama pedagang. Tukang sama tukang. Enggak ada tukang iri sama kiai, enggak ada. Paham? Boleh saja, jalan aja. Kalau mereka
Pas kita rubuh mereka mentertawakan kita, biarkan saja. Dunia akan berubah. Dunia berubah. Sekarang kita di bawah, suatu saat di atas. Kalau kita di atas ya jangan sombong. Ya siap-siap rek ngene nani seri siap-siap. Wis salah, sing jenenge donya iki ya begini ndak ada seneng terus ndak ada. Adanya senang itu karena adanya susah. Adanya orang kaya karena ada orang miskin. Kenapa Allah ndak menakdirkan semuanya kaya saja? Loh ya kasik. Masa ana film iku lakon kabeh ana musune. Ya apa ceritane? Ya apa ceritane? Gus kasihan ini nanti jadikan lakon semua. Loh, ya apa cerita? Malaikat semuanya enggak perlu iblis, enggak ada. Ono malaikat ya ono iblis. Wa anna ma'al usri yusra. Makanya sebagian orang itu kalau susah baca surat Alam Nasrah. Karena dalam surat Alam Nasrah itu ada satu kesulitan, kalau ada satu kesulitan di situ ada dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hada hadisun 'azimul mauqi, hakada dzakarahu fil ikmal. Ini hadis yang luar biasa. Beginilah disebutkan di dalam kitab Al-Ikmal. Wallahu a'lam ikmal ini yang dimaksud ikmalnya siapa? Di catatan kaki saya disebutin di Al-Mustadrak. Al-Mustadrak berarti karangan Imam Al-Hakim. Nanti saya cek, besok saya cek ada enggak kitab namanya Al-Ikmal. Tapi di catatan kaki saya tertulis ini diriwayatkan Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Al-hadisus sadis wal ishrun, hadis yang 26. Hadis Ibnu Umar. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar an abihi. Siapa bapak Abdullah bin Umar? Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma fil imani bil qadar. Di dalam mengimani dengan qadarnya Allah. Wa bayanul iman, begitu juga keterangan tentang iman, wal Islam wal ihsan dan ihsan, wa bayani alamatil qiyamah, juga keterangan tentang alamat kiamat. Biasa hadis ini disebut hadis Jibril. Guru kita Al-Habib Zain bin Smith punya syarah khusus untuk mensyarahi hadis ini, hadis Jibril. Tapi di sini tidak disebutin ya. Hadis yang akhbirni anis sa'ah, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Hadis Jibril. Hadis apa? Hadis Jibril. Fahadil ahadis, maka hadis-hadis ini allati dzakara Syekh Abu Amr ibnu Salah. Berapa ini? 26. Maka hadis-hadis inilah yang disebutkan oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala. Kemudian yang sisanya ini tambahannya Imam Nawawi. 26 ini yang disebut oleh Ibnu Salah. Siapa jenis Ibnu Salah? Abu Amr Utsman bin Abdurrahman al-ma'ruf bi Ibnu Salah. Wa mimma huwa bi ma'na ahadis, dan dari apa-apa yang maknanya sama ada beberapa hadis. Ahaduha, salah satunya, wa huwa hadis disebutin Imam Nawawi di hadis ke as-sabi' wal ishrun, hadis ke 27. An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qal qul amantu billahi summa istaqim, rawahu Muslim. Dari sahabat Sufyan bin Abdullah, dia berkata, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku, qul katakan kepadaku fil Islam, di dalam Islam ini, dalam agama Islam ini, qaulan, suatu perkataan,
La as'alu anhu akhadan ghairak, yang mana aku tidak perlu lagi bertanya selainnya lagi. Karena apa? Karena saking jelasnya. Intinya nek diterjemahno pojok kampung, berikan kabar tentang Islam ini yang ringkes, sehingga yang ringkes, yang jelas, sehingga saya tidak bertanya kepada orang lain. La as'alu anhu, yang aku tidak bertanya darinya, ahadan, orang lain, satu orang yang lain, ghairak, selain engkau. Qal, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Qul amantu billah summastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah. Rawahu Muslim. Intine agama Islam iku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah menjalaninya. Sing abot iku istiqomah. Buktikan, kamu yang kelas 3 di sini tahajud. Nek wis kira-kira kuliah nak UNER je tahajud. Insyaallah. Ana sing keterima nak UGM kira-kira je gelem tahajud. Insyaallah. Ana sing sekolah anak ITS, ana sing sekolah Rusia. Razan katanya mau sekolah ke Rusia, ndelok arek ayu-ayu wong Rusia kon. Kira-kira cek tahajud. Katakanlah kul amantu billah summastaqim. Sing apa istiqomah. Artinya nek diterjemahno pojok kampung, ya intine agama ki ya istiqomah. Intine agama iku al hadis as-samin wal 20. Hadis ke-28. An Abi Mas'udin al-Badri Uqbata bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Mas'ud al-Badri. Al-Badri artinya pernah ikut perang Badar. Namanya Uqbah bin Amr. Qala, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis tentang malu ya. Inna mimma adrakan nas, sesungguhnya dari apa-apa yang didapati oleh manusia yang masih tersisa, min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan kenabian yang pertama. Jadi orang itu sudah terwaris. Ada ungkapan dari para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Idza lam tastahi, apabila kamu tidak malu, fasna ma syi'ta, maka kerjakanlah apa yang kamu suka. Rawahul Bukhari fi sahihi. Maksudnya apa? Apabila kamu tidak malu, kerjakan yang kamu suka. Uang niku apa jare isin. Nek wong karo isin wis otomatis gak kena dituturi karo isin. Maksiat dituntutno karo isin, gak poso. Ada orang gak puasa masih sembunyi-sembunyi, lumayan. Mungkin masih bisa dinasihati. Gak poso. Rokokan aku gak poso, kok kate lapo? Wedih. Wong ana isine wis ilang. Nah, ini kata Nabi, kalau orang sudah tidak punya rasa malu, ya sudah, gak iso ditandani. Iki ngomong rongsokan. Orang yang nggak punya rasa malu, rongsokan. Perempuan juga begitu. Ada perempuan kok nggak punya rasa malu. Pupune diketono nang album. Itu mesti harganya. Oh, Lapa sini yang ngomong ngono? Kenapa? Terbuai. Pupune diketono, berarti murah regane. Obral. Apa? Tapi orang yang terjaga, ifa, ya pakai jilbab, ya gak gampang digoda, itu yang mahal. Silakan cari yang murah atau silakan cari yang mahal. Silakan cari yang mustakmal, silakan cari yang masih original. Lah nek uang senengane, wah itu mantannya ini. Lah kon kuman opo le? Ya wis. Sisa apa? Sisa.
Wong air ada yang mustakmal kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung gak ngantuk. Nek bahas ngono lho mesti gak ngantuk. Nek diterangno iku hadis apa gharib. Salat oleh. Terangno pupu kae tangi kabeh. Al hadis at-tasy' wal 20 hadis 29 an Jabirin dari Jabir bin Abdullah an Jabirin radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian orang laki-laki itu berkata ara'aita tidakkah kamu melihat idza shallaitu apabila aku salat salawatil maktubat aku hanya salat 5 waktu enggak salat duha enggak salat tahajud enggak salat rawatib aku cuma salat 5 waktu wa sumtu ramadan dan aku puasa Ramadan gak poso Senin Kemis gak poso Daud gak poso Syawal gak poso Ayyamul Bid wis iki paket hemat wa ahlaltul halal dan aku halalkan yang halal wa haramtul haram dan aku haramkan yang haram walam azid ala dzalika syai'an dan aku tidak menambah dari hal itu sesuatu adkhulul jannah orang itu bertanya apakah aku masuk surga qol maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab qala na'am di riwayat yang lain aflaha in shadaq ini loh ada orang bertanya saya mau sholat sing fardu ae wis aku gak ibadah sing aneh-aneh sing fardu puasa ya puasa yang fardu salat ya salat yang fardu yang halal saya halalkan yang haram saya haramkan puasa ya puasa apakah saya masuk surga kata Nabi masuk surga amin wallahu habis itu hadisnya kita masuk ke bab ikhlas dan sidq insyaallah Allahu a'lam subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli ala